Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada. Kami rindu membagi kebenaran firman Tuhan pagi ini di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah 3 macam baptisan. Saudara, orang Kristen, kita pengikut Yesus yang percaya kepada Tuhan, kita percaya dan memahami pengajaran firman ini tentang 3 macam baptisan. Nah, yang pertama adalah baptisan air. Nah, baptisan air ini adalah pembuktian di mana ketika kita dibaptis, ini membuktikan bahwa kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini membuktikan bahwa kita mau meninggalkan dosa kita dan mau hidup yang baru. Nah, saudara, bagi kami yang oleh anugerah Tuhan memahami dan mau belajar tentang baptisan, nah salah satu keyakinan kami adalah ketika kita dibaptis, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Ketika kita masuk dalam baptisan, hidup yang lama itu berlalu dan kita datang kepada hidup yang baru. Nah, itu adalah pengertian daripada baptisan. Dan baptisan air ini menunjukkan keabsahan kita menjadi anak Allah. Jadi ketika kita dibaptis, nah itu membuktikan kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, kita mau bertobat, mau tinggalkan hidup yang lama, dan kemudian juga salah satu pembuktian kita ini adalah anak-anak Allah, sah menjadi anak-anak Tuhan. Dan kemudian saudara, salah satu tujuan daripada baptisan adalah kita menjadi ahli waris. Nah, itu sebabnya kita harus melewati yang namanya baptisan air. Kemudian saudara, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air ini dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh seorang yang memiliki kehidupan rohani yang baik, dan orang-orang yang memang secara organisasi dipercaya untuk membaptis. Nah, saudara, sedangkan baptisan Roh Kudus dan baptisan api ini dilakukan oleh Tuhan, bukan manusia yang melakukan. Nah, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu." Nah, bagaimana supaya kita menerima baptisan Roh Kudus? Saudara, sederhana. Kita sekali lagi perlu membuka hati. Kita banyak menyembah Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau membuka hati agar Roh Kudus turun atas kita. Yang terpenting di sini adalah membuka hati. Kita jangan pakai IQ kita. Bagaimana caranya untuk kita penuh Roh Kudus? Sederhana Bapak Ibu, cukup buka hati, jangan menentang Roh Kudus. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, kita ambil waktu khusus untuk menyembah Dia. Dan saudara sungguh-sungguh minta sama Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan turun dan saudara akan mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara akan menerima banyak hal yang akan Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara. Saudara akan menerima karunia-karunia roh. Saudara akan mengalami banyak pengalaman baru bersama dengan Roh Kudus. Asal, sekali lagi saya tekankan, buka hati, jangan menentang, jangan pakai IQ saudara. Karena Roh Kudus, kalau engkau menentang dia tidak akan pernah masuk dan saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya baptisan roh. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah baptisan api. Nah, saudara, baptisan api ini bicara pemurnian. Saya memberikan contoh Bapak Ibu, emas itu kalau semakin dibakar dan dengan kekuatan api yang semakin besar, maka kemurnian daripada emas itu akan semakin terlihat.
Saudaraku, demikian pun iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika tantangan hidup datang, ketika pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan hidup itu datang, saudara sadar ataupun tidak, kita sedang masuk yang namanya baptisan api. Penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, ini sedang membawa kita kepada pemurnian, di mana kita akan tampil menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Contoh para murid Tuhan Yesus, ketika masa di mana mereka tinggal bersama dengan Yesus, menjalankan pelayanan bersama dengan Yesus, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, dan mereka bisa lewat bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus bersama dengan mereka memberitakan Injil. Penderitaan demi penderitaan mereka alami, bahkan mereka mengalami mati syahid, dan mereka tidak pernah memberontak. Mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Mereka tidak pernah mengkhianati panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka serahkan hidup mereka sama Tuhan. Ini membuktikan mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mereka berani mati demi kebenaran. Kenapa demikian? Karena mereka sedang masuk pada baptisan api. Dan kenapa bisa lewat? Karena sudah melewati baptisan yang kedua, di mana Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan dalam menghadapi segala tantangan, penderitaan untuk masuk pada pemurnian. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya dan saudara bukan hanya sekedar jadi orang Kristenan, bukan hanya sekedar menjadi pengikut Yesus yang biasa-biasa saja, tetapi pastikan saudara sudah melewati baptisan air. Kalau belum, segera temui Bapak Ibu Gembala saudara, serahkan diri untuk dibaptis. Kalau saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, buka hati, jangan menentang Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus ada dan tinggal dalam saudara, dan saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara akan mengalami yang namanya baptisan api, di mana pemurnian demi pemurnian akan terjadi. Saudara akan tampil menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kinaraya rada barashalala. Bahwa setiap kami Tuhan, untuk ada peningkatan di dalam level kerohanian kami. Kami rindu Tuhan, kami bukan menjadi orang sekedar percayakan Kristus, tetapi kami mau Tuhan semakin hari semakin meningkat kerohanian kami. Bukan saja kami merayakan ulang tahun kami secara jasmani, tetapi kami mau Tuhan kerohanian kami terus naik, dan kami boleh mengalami setiap pengalaman rohani kami bersama dengan Kau. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di fase manapun saat ini rohani kami. Kami mau Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, kami mau melangkah lebih dalam lagi, dan Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga bukan lagi dengan kekuatan kami melakukan kehidupan ini menjalaninya, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu lah yang memampukan kami. Dan kami tidak menjadi takut untuk setiap apa yang ada di depan kami, karena kami tahu Engkau Bapa yang mengetahui terbaik bagi kami. Dan kami tidak akan mundur di dalam kami mencari pengenalan akan Engkau, tetapi semakin kami dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kehidupan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami, setelah kami mendengar renungan ini Tuhan, kami tidak menjadi takut, tapi kami semakin menyala-nyala untuk semakin mengenal siapa Bapa kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah mengorbankan jiwanya, tubuhnya, segalanya bagi kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat kami berhasil, dan kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.